warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan yang senantiasa memberikan kita nikmat, dan tentu nikmat yang Allah titipkan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung sampai kapanpun. Semoga kita yang dititipi oleh Allah bisa menjadi hamba yang bersyukur, yang mampu memaksimalkan nikmat menjadi amal soleh terbaik yang kelak akan menjadi bekal mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sosok manusia yang sangat kita cintai dan kita rindukan. Namanya selalu kita sebut-sebut dalam sholat kita, dan selalu kita sebut-sebut juga dalam waktu-waktu santai kita. Jadi ketika kita sedang santai daripada melamun, kita selalu bersolawat. Yang kita sebut adalah nama yang paling mulia manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita selama umatnya hingga akhir. Nama ibu-ibu. Iya, bukannya tadi muka tararga. Sehingga nambahnya ujian gitu ibu. Sih ditaruh ya, insyaallah ya. Astara yang kayak ibu. Putri salju awen bu. Tidak kucing ya. Kenapa saya absen kakarennya? Supaya biasanya kalau kakarennya masih lengkap, kuenya masih lengkap di rumah, berjejer di meja ya. Awal Idul Fitrinya masih ada ya. Ada. Tapi lamun tos CM, tos kosong nah. Ya terus dicuci, terus bersih, ngomong terus kayak kenawan nabi dana gitu ya. Jadi mau mengucapkan Idul Fitri juga asal kagok gitu dah. Terus ada yang kenawan gitu ya. Ya walaupun sudah beranjak 20 hari, tepatnya 22 hari sejak 1 Syawal ya, Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan juga kepada ibu semuanya di sini, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin ya. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terbaik ya. Jadi pada saat bulan Ramadan kemarin 1 bulan penuh kita ibadah. Hadiah terbaik itu sebetulnya adalah diterima ibadah kita selama Ramadan. Itu yang pertama, dan yang kedua kita bisa istiqomah melanjutkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena ada bu, ketika Ramadan pergi, amal baiknya juga ikut pergi. Ya, karena kita adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah artinya dalam setiap momen bulan kebaikan itu harus terus hadir. Ya, karena ada yang ketika bulan Ramadan kebaikannya, ya, banyak kebaikannya ketika Ramadan pergi, kebaikannya ikut pergi. Maka kata para ulama, jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Nah.
capek sebenarnya. Siap. Jadi walaupun Ramadan sudah pergi, ya kita tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan kita ya. Kan ketika Ramadan kita selalu ditahan untuk tidak melakukan maksiat dan didorong untuk melakukan kebaikan, amal saleh gitu ya. Anu biasa ngegosip di tukang sayur oke. Jadi bulan Ramadan malah libur, tapi kok dilanjut di bulan Syawal ya. Kendang giring berhenti pada saat bulan Syawal. Nah inilah bagaimana Ramadan kata para ulama memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tabung 10 langsung obat tuh. Betul Bu, saya ngecek soalnya biasanya jam segini kan jam-jam tidur, jam ngantuk gitu ya. Makanya tadi tuh tinggal muka-muka ibu tuh pada regang gitu, gak serius gitu ya. Duh, iya mah palaur ya Pak ya. Biasanya kalau terlalu tegang itu waktunya untuk mendengarkan kuatnya cuma 5 menit Bu ya. Ini jam 10 lewat 5 pas nungguan deh gitu. Tapi insya Allah ya, ibu-ibu di sini mah insya Allah saya percaya ya, serius apalagi dengan semangat yang luar biasa ya. Insya Allah hadirnya kita di majelis ini mendatangkan ilmu yang bisa kita aplikasikan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini apa Bu? Keluarga yang saleh dalam. Tadi ketika pembukaan dibacakan ya surat Ali Imran ayat berapa Bu? 31 sampai 34. Nah yang akan khusus kita bahas itu di antara ayat 31 sampai 34 itu ada ayat 33 ya. 33. Ibu yang bawa Al-Quran boleh dibuka, yang di HP-nya ada Quran juga boleh dibuka, langsung ke surat Ali Imran ayat 33. Ali Imran ayat 33. Di dalam surat Ali Imran itu Bu di dia kan WA saja ada. Alhamdulillah ya rata-rata punya WA ya, suka WA ya. Nah, kalau di WA itu kan sekarang suka nge-mention ya Bu ya, bahasa Arab sekarang tahu nge-mention, menyebut pakai at ya gitu. Tahu nggak Bu yang suka pakai WA ya? Ada di mention Assalamualaikum misalkan Ibu Haji ya, disebutkan di sana nanti langsung. Jadi yang bersangkutan langsung atau yang lain juga bisa melihat oh ibu ini sedang disebutkan. Betul ya? Nah, di surat Ali Imran ayat 33 ini ya, kalau bahasa anak muda sekarang Bu, ada 4 nama itu yang dimention oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kalau kita nyebut orang ya, nyebut seseorang nama, mention itu biasanya karena 2 hal. Karena kebaikannya atau yang kedua karena keburukannya. Betul ya, Bis? Ayah tatanggi menimpa bisa. Ya, ketika bertemu selalu tersenyum. Ya. Tara judes, tara ketus. Ketika bertemu selalu mengucapkan salam. Ketika memasak selalu berbagi kepada tetangga-tetangganya sampai kita terkesan banget dengan kebaikannya. Maka kita selalu menyebut-nyebut namanya, bahkan anak kita pun ketika baik itu selalu disebut-sebut. Betul ya Bu? Karena kebaikan. Yang kedua, lawannya baik karena keburukan. Ya. Kalau kita sebel ibunya ke orang, dikasih belet, esok disebut apa ya betul Bu? Namanya jadi tatangi dengan dikasih belet. Karek kamari minjem duit, ayeuna geus minjem duit. Kamari can dibalikeun ayeuna geus kayak ditagih so apa ya kan ketika kita kesal sama seseorang, sebel sama seseorang
baik karena kesel. Kalau nggak karena baik karena kesel. Nah di dalam Al-Quran juga karakteristik manusia itu yang disebutkan gitu. Yang paling soleh, yang bisa menjadi teladan bagi manusia itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan yang paling menyebalkan, yang paling sombong juga disebutkan makhluk-makhluk Allah. Mulai dari iblis, Fir'aun, ada ibu Abu Lahab, ibu ya. Terus ada ibu apa nama nu Kasablan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita tidak memiliki karakteristik sifat seperti orang-orang yang menyebalkan seperti itu. Nah ada nama-nama yang baik. Nah di dalam surat Ali Imran ayat 33 ini Allah menyebutkan 4 nama. Betul ya? Coba kita perhatikan sama-sama Bu di ayat 33 surat Ali Imran ini. Apa kata Allah Bu? Innallah astafa. Sesungguhnya Allah memilih. Siapa yang Allah pilih? Adam, wa Nuh, wa ala Ibrahim, wa ala Imran. Jadi ya, kita perhatikan sama-sama Bu. Izin Bu saya berdiri ya. Dari 4 nama ini Bu, Adam, ya, Nuh, Ibrahim, Imran. Betul ya Bu ya? Dari 4 nama ini, 3 nama yang disebut awal oleh Allah adalah Nabi. Betul Bu? Adam, Nuh, Ibrahim. Semua 3 yang pertama ini adalah Nabi. Betul ya Bu ya? Nah, nama yang keempat, Imran. Nabi bukan Bu? Bukan Nabi. Orang biasa sama seperti kita, tapi memiliki tingkat kesolehan yang luar biasa. Bukan hanya soleh, tapi ujiannya juga besar. Makanya karena keistimewaan nama ini ya, sifat dan karakter hamba Allah yang bernama Imran ini dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya disebutkan, tapi dijadikan nama surat namanya. Jadi dia 4 ini 3 nabi, 1 bukan nabi, manusia biasa sama seperti kita. Apa korelasinya? Nanti kita aja. Nah, kembali kita perhatikan Bu. Dari 4 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu Bu, coba perhatikan 2 yang pertama Bu. Innallah astafa Adam wa Nuh. Betul Bu? Yang disebutkan hanya Adamnya saja. Yang kedua Nuhnya saja. Yang ketiga ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Yang keempat ala Imran, keluarga ya beda? Beda? Yang kedua tadi ya. 2 pertama hanya disebutkan individu saja. 2 terakhir disebutkan dengan keluarga. Artinya apa? Di sini ketika Allah menyebutkan 4 nama ini tadi ada perbedaan. Yang pertama perbedaannya adalah 3 nabi, 1 orang biasa. Yang kedua yang disebutkan hanya individunya saja, ya. Kemudian yang kedua terakhir itu disebutkan dengan keluarga. Ada apa ya? Kok berbeda disebutkannya? Kita naon Bu? Halo? Si karena konsumsi atau saya kan gitu. Tahu lah, jadi tahu dong. Bukan saya juga pernah jadi mustami Bu. Tantangan terbesar mustami itu adalah bisa fokus untuk mendengarkan khotib ya, kalau lagi Jumatan tuh ya, atau lagi pengajian gini berceramah Bu ya. Ibu-ibu madu lagi Jumatan Bu ya, apa untuk rumah. Jumatan mau biasa sama konsumsi yang fokus molotot gitu. Dan alhamdulillah kalau kita majelis ilmu seperti ini kan santai ya, bisa sambil minum, sambil makan, silakan buka apa-apa sambil minum, sambil makan, lumayan gitu ya.
Kamu nu nyanak muaci mabuk? Antangnya gaya muaci ya. Mabuk tuh insya Allah. Kan buka materi ya. Lebat malah lompatan malah ya. Insya Allah ya. Karena yang paling saya khawatirkan dulu ya, kenapa saya tidak ingin terlalu serius. Karena kalau terlalu serius tadi suka ngantuk dan suka terjadi miskomunikasi bu. Ya. Jika tahu disampaikan, didapatkan tahu gitu. Kadang ya kalau membahas tentang keluarga, ini kan tema kita adalah keluarga ya. Tidak sedikit ya kalau tidak fokus biasanya pas puinnya bukannya makin ini sama bukannya makin sayang sama suami, tapi kalah pas ya. Dia kalah pas ya kenapa? Salah menangkap apa yang disampaikan oleh penceramah, oleh ustadznya, gitu kan? Datang-datang ke rumah dan kalau emosi, tuh bapak cek ustadznya kudu jadi suami dan gitu. Bukannya malah menambah ilmu, pulang semakin mesra, semakin cinta sayang dengan suami, malah pas ya, maka ibu yang konsumsinya tadi ada, silakan sambil dimakan ya, sambil diminum gitu, nggak perlu apa, nggak perlu tegang ya. Nah kita lanjut lagi bu, karena pembahasannya tentang keluarga. 4 nama ini tadi disebutkan ya, ada perbedaan ya, ada persamaan juga ya. Bu kita lihat bu ya, bu ini apa ya, kira-kira kinten-kinten kenapa Nabi Nuh dengan Nabi Adam hanya disebutkan nama saja sendiri pribadi, tidak melibatkan keluarga, maksudnya nggak kayak Nabi Ibrahim dengan Imron yang disebutkan ala Ibrahim wa ala Imron. Kira-kira kenapa bu? Wah betul, disebut lagi oknum bu. Oknum ya, karena kalau ada sebagian kecil saja disebutnya adalah oknum. Betul itu, luar biasa ya. Betul, karena di keluarga Nabi Adam dengan Nabi Nuh tadi kata ibu ada oknum. Dicatat bu, oknum ya. Ada oknum yang memang tidak ikut kesolehan orang tuanya. Ya. Maka keluarganya tidak disebutkan satu paket oleh Allah. Yang disebutkan adalah Nuhnya saja, Nabi Nuhnya saja, dengan Nabi Adamnya saja. Oknumnya tidak dipakai. Karena yang namanya keluarga itu kan keluarga inti ya. Kita menyebut keluarga inti itu terdiri dari pasangan, suami, istri, ayah, ibu, dan anak muda. Itu keluarga inti ya. Kamu sudah melibatkan paman, bibi, ya, cucu, cicit, itu bukan keluarga ini, itu keluarga besar. Gitu. Ya. Nah, yang keluar disebut, kenapa keluarga yang nggak disebut? Karena apa? Karena tadi ada anak yang tidak ikut, tidak soleh mengikuti orang tua. Termasuk juga untuk Nabi Nuh, ya, ujiannya lebih berat. Kenapa? Bukan cuma anak, tetapi juga istrinya, pendampingnya tidak ikut dengan suaminya. Makanya disebutnya satu, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah yang kedua ini bu, yang dua terakhir, wa ala Ibrahim wa ala Imran, ini dua-duanya adalah keluarga yang kompak bu, ya, kompak. Karena ini menjadi satu keluarga, satu paket keluarga yang soleh. Kayak milih mana ibu? Yang soleh. Kayak nukatil kaopat hiji dua. Katil opat. Oh yang nama til opat namanya? Ya. Tapi namanya ujian hidup kan nggak tahu. Ada yang diuji dengan pasangannya, ya. Ada istri yang diuji dengan suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada istri yang diuji suaminya. Sudah pasti. Karena ini diuji suaminya, ya. Betul. Ya. Ada juga suami istri, ayah ibu yang diuji dengan anak. Ya. Ujiannya beragam, bermacam-macam. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan keberagaman ujian, kita tidak bisa mengatakan punten. Apakah Nabi Nuh gagal sebagai seorang suami? Tidak. Apakah Nabi Nuh gagal sebagai seorang ayah? Tidak. Kita tidak boleh menilai seseorang karena hal itu. Karena pun di orang supaya tak ustaznya rajin ceramah tapi bulangan di bangun. Karena daun kasih ayah ustazah sok naos tadi itu kadia ya guru ngaji eta budak paling pintas malah ketemu
istri namanya gitu. Apakah kita berhak mengatakan ustaz itu, ustazah itu, ibu itu gagal? Tidak. Tidak. Semua diuji sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing. Jadi jelas ya Bu ya? Ya? Oh iya Bu siap. Cek. Jelas Bu ya? Nah, jadi Bu, kita tidak berhak mengatakan seseorang bahkan sekelas Nabi sekalipun, oh Nabi ini gagal, tidak. Karena setiap orang punya ujian masing-masing. Bu tahu Siti Asia? Tahu ya? Istrinya siapa? Firaun sama Bu. Ya, apakah Siti Asia gagal sebagai seorang istri? Tidak. Kurang kumaha suamina. Jangannya Bu, Firaun apa? Ada suaminya Umar, saya yakin gak akan sejahat Firaun. Ya, nauzubillah, gak akan mungkin. Ya, apakah Siti Asia gagal? Tidak. Karena setiap orang punya ujian masing-masing dan kita tidak berhak menilai orang lain dengan ujian yang dimilikinya. Ya, apakah Ustaz harus sempurna, anak-anaknya juga soleh? Karena bisa jadi diuji oleh Allah dengan anaknya, bisa diuji dengan pasangannya, berbeda. Nah, Bu, kita lihat lagi Bu, yang 4 nama tadi disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Bu, persamaannya Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dengan keluarga Imran itu ujiannya sama. Ujiannya apa Bu? Sama, naon? Ya, keturunan. Ujiannya sama keturunan. Nah, Ustaz biasa kan keluarga Ibrahim, keluarga Imran masalah nih. Coba kita lihat dengan lebih teliti lagi Bu. Yang 2 pertama ya Bu ya, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dengan Nabi Nuh punya keturunan cepat kan Bu? Cepat punya keturunan, tapi diuji oleh Allah dengan sifat dan karakter keturunannya. 2 yang terakhir keluarga Ibrahim dengan keluarga Imran juga sama diuji dengan keturunan. Tapi ujiannya beda. Keturunan dari yang keluarga Ibrahim dengan keluarga Imran itu harus menunggu waktu yang sangat panjang banget. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai bertahun-tahun, bukan tahun-tahun berdoa ke Allah. Ya Allah, saya ingin memiliki keturunan singkatnya seperti itu. Ya Allah, saya ingin memiliki keturunan sampai usia Nabi Ibrahim itu masuk usia usia sepuh. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti Bu. Ya? Nah, sekarang kita belajar Bu dari Nabi Ibrahim. Logikanya Bu, logikanya semakin soleh seseorang, semakin baik seseorang. Harusnya ketika berdoa itu cepat dikabulkan, betul Bu? Betul. Tapi Bu, coba kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Bu, ya, itu semakin soleh level seorang hamba, bahkan level Nabi, itu kalau minta sesuatu nggak langsung dikasih Bu. Bahwa harus berdoa bertahun-tahun, ya, puluhan tahun. Bu, Nabi Muhammad ya Bu ya, ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu kan di kota Mekah kiblatnya kemana Bu? Masjidil Aqsa ya Bu. Ketika di Madinah itu kan ada orang Yahudi, ketika sholat ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad tuh diejek Bu, dilelewek Bu orang Yahudi tuh, ih pipi lu tuh turun tinggi, ya, dilelewek gitu. Nah, ketika Rasulullah dilelewek, dihina seperti itu, Nabi berdoa sama Allah. Logikanya Bu, kalau Nabi yang minta itu harusnya cepat dijawabnya. Betul Bu? Tapi Nabi menunggu waktu yang panjang, kurang lebih sekitar 1 tahun, berdoa sama Allah, terus melihat ke langit sambil meneteskan air mata dengan berharap, Allah, kapan saya bisa pindah kiblatnya ke Masjidil Allah yang dibangun sama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus melihat setiap harinya itu mau waktu sholat itu melihat ke langit, meneteskan air mata, melihat ke langit, meneteskan air mata. Semakin soleh seseorang, doanya semakin banyak. Harusnya menurut kita kan kalau kita main pun dengan sifat makhluk seperti kita, anak semakin baik menawan wae dikasih ya. Hoyong ieu, karena anaknya baik, berprestasi kita kasih. Hoyong itu dikasih, hoyong itu dikasih langsung. Tapi ketika kita berinteraksi dengan Allah, melihat orang-orang yang saleh, ketika semakin soleh justru munajat doanya semakin kuat.
kurang maafnya kalau kita ngomong tidak sesoleh Ibrahim, tidak sesoleh Nabi Muhammad, itu ya jauh, tidak sesoleh Imran. Nah doa kayak sekali jadi. Ya Allah ya, nah ya Allah jadi kabulkan ya. Kami 3 kali, aduh ya. Makanya Bu, kalau kita kembali belajar kepada Nabi Ibrahim nih, ya, tentang bagaimana ketulusan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta sesuatu itu berpanjang-panjang hari, berpanjang-panjang tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, bisa jadi ketika kita minta, ya, kita minta sama Allah, kenapa tidak langsung diijabah? Karena bisa jadi kalau langsung diijabah, kalau langsung pergi dari Allah, kan aja. Karena ada orang yang ketika ada maunya mepet, ketika udah dikasih pergi aja nggak datang lagi. Ayah begitu Bu? Ayah, serius, mandi diperjelas. Itu membuktikan apa? Sifat karakter manusia seperti itu. Udah diperjelas tadi sama Ibu, serius. Ya. Makanya kenapa hamba-hamba yang soleh itu untuk membuktikan kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika menginginkan sesuatu pasti dikasih jarak yang panjang untuk melihat ketulusannya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kurang soleh mahal. Udah jadi kekasih Allah, itu manusia yang paling mulia. Ketika minta itu tidak langsung dijawab langsung. Tapi diberi waktu sampai Nabi melihat ke langit, menatap penuh harap, menangis kepada Allah. Nah, makanya ada kesamaan di antara 4 nama tadi, diuji semuanya dengan keturunan. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam keturunannya cepat lahir, tapi diuji oleh Allah dengan sifat dan karakter. Mungkin bisa jadi itu ada juga di antara kita yang hadir di sini memiliki ujian yang sama seperti itu. Atau bisa jadi ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti Nabi Ibrahim dengan Imran yang untuk memiliki keturunan butuh waktu yang panjang, tapi tidak pernah berhenti Cekapu? Baik, saja Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya. Baik, Bu, selanjutnya Bu. Ibu sok curiga ada Bu? Sok. Oh, berarti curiga. Sok ya. Memang curiga ibu-ibu itu lebih kuat ya daripada husnuzonnya. Detektif terbaik itu ibu-ibu ya. Harus lah. Ya Allah. Gak apa-apa Ibu ya. Untuk ya kesejahteraan bersama keutuhan rumah tangga ya Bu. Ibu ada apa ya namanya sebuah penjelasan yang menarik dari ulama. Bahkan mungkin Ibu bertanya, kenapa sih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ya? Surat Ali Imran ayat 33 ini, kenapa hanya laki-laki saja? Tidak ada perempuannya. Enggak Bu? Ada ibu masuk itu masuk Bapak Wasim. Ada ibu terang. Kadang kita gitu ya, perempuan suka bertanya, ya. Saya tuh suka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan unik Bu. Ya kalau lagi pengajian sama ibu-ibu ya, pertanyaan unik dan kritis. Karena ciri khas ibu-ibu itu kritis seperti itu. Gitu. Pernah ada satu pertanyaan gini Bu. Ustaz, kenapa sih di dalam Al-Quran itu yang dikasih hadiah kenikmatan surga itu seolah-olah hanya untuk laki-laki saja? Kalau untuk perempuan tak ada. Ya, bidadari. Bidadara kan disebutkan gitu ya. Jadi kenapa sih hanya untuk laki-laki saja? Nah, memang Bu, fitrahnya perempuan Bu, dari sejak awal memang seperti itu. Bahkan zaman Nabi aja Bu ya, zaman Nabi saja ada ibu-ibu yang suka bukan kompleks bertanya kepada Nabi, kritis kepada Nabi seperti itu. Kenapa seolah-olah hanya untuk laki-laki saja, perempuan tidak ada? Bu, kenapa coba Bu? Kenapa seolah-olah hadiah ketika di surga itu yang paling jelas itu hanya untuk laki-laki saja? Ada perempuan aman gitu ya? Apakah bidadara? Bidadara Bu? Ya, kan? Bidadari itu lah yang disebutkan
Tapi bidadara nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Nah, jadi gimana Bu? Nah, makanya kata para ulama, Allah tuh paling tahu sifat dan karakter. Apalagi yang namanya perempuan itu paling senang surprise ya. Ya, walaupun hanya kembang satu tangkai mawar, tapi itu ketika jadi surprise ya. Surprise ya. Tapi kan ibu jadi bahagia ya. Walaupun hanya mawar satu tangkai dibawa pulang, biasanya bapak kayak gitu. Tiba-tiba bawa surprise. Bahagia Bu? Tapi kadang nggak usah disebutkan di awal, kan segitu. Betul nggak Bu? Dan saling surprise ya. Jadi untuk Ibu mah hadiahnya surprise. Tahu-tahu nanti di akhirat ketika di surga ibu masuk surga, ya Allah, saya nggak nyangka. Ternyata perjuangan saya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, mendampingi suami, ya, menyiapkan berbagai macam kebaikan untuk suami, pakaian, makanan, bukan hanya untuk suami, untuk anak, ya. Luar biasa ketika di surga dapat surprise dari Allah yang maha baik, bagus banget. Ya, karena sebenarnya walaupun penasaran, tapi lalu disebutkan dalam pasti masa ukur enak, biasa kamunya, tapi ibu-ibu dia mah solehah insyaallah. Nah, balik lagi Bu dengan pembahasan surat Al-Imran ya. Jadi kenapa Bu yang disebutkan adalah bapak-bapaknya? Karena ini menjadi satu, apa kata para ulama itu, satu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak banyak ya laki-laki atau para ayah yang care atau peduli terhadap keluarganya. Coba sebutkan persamaannya lagi. Bukan persamaan ujiannya tadi ya Bu, berkaitan dengan keturunan ya. Keturunan yang tadi ada yang apa, ujiannya sama keturunan. Yang dua awal diberikan keturunan oleh Allah cepat, dua terakhir diberikan keturunan oleh Allah butuh waktu dulu. Ya Bu, persamaan. Nah, persamaan berikutnya apa Bu? 4 nama yang disebutkan oleh Allah ini adalah 4 laki-laki, 4 suami, 4 ayah yang peduli banget dengan keluarga itu. Ini pesan guru dari Allah di dalam Al-Quran untuk para laki-laki, untuk saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, untuk suami dimanapun, ayah dimanapun di dunia ini, agar peduli dengan keluarga itu. Karena ada Bu suami, ayah yang tidak peduli dengan keluarganya, cuek. Ya, punten bisa bukan. Nah, tadi Bu ya saya ingatkan, jangan sampai keluar di dia pas saya. Jangan sampai pulang dari sini pas saya jangan miskomunikasi. Ya, gitu. Punten bisa. Karena bisa jadi ada suami yang tidak peduli dengan keluarganya, bahkan mungkin mengatakan seperti ini, urusan anak mau urusan kehidupan. Ya, pendidikan misalkan, Pak diajar sama mama, bapak mencapai ajar. Punten bisa Bu. Makanya Bu di dalam Al-Quran punten bisa. Yang paling banyak ngobrol biasanya di rumah antara anak sama ibu atau antara anak sama ayah. Anak sama ibu. Lebih ya. Sekali dia ibu tembung pergi pas saya wika bumi. Saya Ustaz dan Bapak dibelani. Punten awal terjadi miskomunikasi. Tapi Bu di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran yang paling banyak Allah abadikan itu adalah percakapan Bu ya. Obrolan antara ayah dengan anak, bukan antara anak dengan ibu. Sekali lagi ini menjadi pesan dari Allah kepada para laki-laki. Maka ketika saya menyampaikan ini kepada saya, ya, para laki-laki, para ayah, para suami, untuk apa? Untuk aktif berkomunikasi dan peduli terhadap keluarga. Coba Nabi Nuh perhatikan, Nabi Nuh pasti bisa Nabi Nuh tahu kan dia? Tahu kan? Ketika anaknya saja dalam kondisi kritis, di banjir yang sangat besar, Nabi Nuh sampai peduli. Bahkan ketika anaknya mati, kepedulian Nabi Nuh itu kepada keluarganya, kepada anaknya itu tidak pernah berhenti. Betul? Sampai berdoa kepada Allah, minta diberikan dispensasi keringanan karena itu anak. Tapi kata Allah nggak bisa.
nggak bisa. Angga ibu saya dia menuju ngalaraskeun ieu ka ieu. Itu memiliki apa ya namanya kepedulian suami, kepedulian ayah di dalam suatu rumah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ibu tahu nggak, Indonesia itu adalah salah satu negara kalau nggak salah itu teratas, 3 teratas dengan negara fatherless atau fatherless tertinggi di dunia. Tahu fatherless? Ya, ketiga tidak punya bapak. Tidak punya bapaknya itu bukan karena fisiknya nggak ada, tapi kehadirannya nggak ada. Ya, banyak anak punya bapak, tapi sudah yatim sebelum meninggal. Kenapa? Karena ayahnya ada secara fisik, tetapi tidak pernah berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anaknya. Makanya kita bisa tuh sekali di untuk pas ya, pas jangan berantem berdebat dulu ya. Kita doakan sama-sama jika ada yang diuji oleh Allah dengan kelas. Makanya Bu, salah satu problematika ya, yang terjadi hari ini, yang terjadi di masyarakat Bu ya, itu ternyata ketika ada kasus kenakalan remaja, ketika diteliti itu salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah ternyata kehadiran ayah. Punten Bu, punten bisa. Seperti kasus-kasus penyimpangan seksual, misalkan contoh lesbian ya, guys, itu salah satu faktornya adalah ketidakhadiran sosok ayah di dalam rumah. Makanya sebetulnya kalau ibu mau memperhatikan lebih dalam lagi, tugas suami, tugas ayah itu berat, sangat berat. Bahwa sangat melelahkan, bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bagaimana menjadi sosok qawwam. Ya, makanya di dalam surat An-Nisa disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala. Qawwam itu posisinya bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bagaimana hadir mendidik, hadir berkomunikasi, hadir menjadi pemberi kenyamanan kepada keluarga. Dan itu kalau misalkan kita bisa ibu berempati dengan apa yang tanggung jawab yang dihadapi oleh ayah ya, oleh suami, pasti ibu akan lebih cinta dengan suami. Makanya kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i dan tempat Imam Ahmad yang lainnya itu tersepakat bahwa sebetulnya tanggung jawab suami itu lebih berat. Ketika mencari nafkah, memberi makan itu bukan kan kalau kultur kita tuh memberi makan itu maksudnya gini, suami dapat bulanan ya, gaji bulanan, ini untuk belanja gitu kan ya. Dan kalau pendapat dari Imam Mazhab itu, makanan itu harus tersaji di meja makan dan istri itu tinggal kan? Bukan tompa saya apa namanya? Tonton mereka. Enggak, ini betapa beratnya, makanya gini Bu, ini agak sedikit ini ya ke dalam pembahasan fikih rumah tangga Bu. Makanya kenapa Bu, punten bisa ini ke bab apa namanya? Makanya di dalam hadis disebutkan Bu, ketika suami tiba-tiba ingin berjima ya, berhubungan badan, kemudian ibu tidak mau menolak ajakan suami, kemudian dilaknat, betul Bu? Sampai pagi, betul ya Bu? Nah, saya sering dapat protes ini Bu dari ibu. Kenapa katanya kami para istri udah capek gini-gini, kenapa ketika ini menolak? Makanya penjelasannya butuh dari para ulama. Coba bayangkan Bu, kalau ibu punten bisa, ini bukan untuk ini ya, tapi ini untuk melihat bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami itu berat banget. Kalau ibu di rumah makan tinggal pakaian tinggal pakai, ya, nggak usah nyapu, nggak usah nambah dan sebagainya, enak ya. Nah, ibu yang dapat fasilitas seperti itu dari para suami, sudah diberikan kenyamanan luar biasa, kemudian suami ingin mengajak ibu ke kamar, ya, untuk berhubungan,
kemudian suami menolak, maka dilaknatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknatlah malaikat. Ya. Jelas ya, Bu ya? Nah, yang udah capek gimana? Nah, makanya gini, Bu. Bisa masih ada. Bu nggak direkam kan, Bu? Saya takut viral, Bu, nanti. Ya, makanya gini. Ini sebetulnya pesan. Kalau di dalam fikih munakahat itu ketika saya menjelaskan fikih rumah tangga itu fikih pernikahan, ini dilihat utuh oleh suami dan istri, ya, sehingga suami memberikan maksimal kebaikannya untuk istri, istri pun juga maksimal dalam memberikan kebaikan pelayanan kepada suaminya. Nah, gimana kalau kasusnya seperti tadi, Bu? Ini juga disampaikan para ulama menyampaikan seperti ini supaya para istri yang lelah, ya, dari pagi misalkan mengurus anak, memasak, mencuci, beberes, nggak punya khadimah, tidak punya pembantu ketika di rumah, ini tidak berselisih dengan hadis ini. Karena ibu yang sudah lelah dengan pekerjaan mengurus anak, kata para ulama, tidak akan mendapatkan hal yang seperti ini. Paham ya? Jadi kita melihat hadisnya itu harus secara utuh, kata para ulama. Kenapa seorang perempuan itu bisa dilaknat oleh para malaikat sampai pagi? Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan banyak kebaikan dari suaminya, tapi dia kemudian menolak. Ya? Nah, tapi kalau misalkan ini sudah lelah, nah ini juga harusnya sebetulnya didengar oleh para ayah. Nah, masih ada tadi bumi oleh video bahwa ayah yang mengikut ayah catat ayah. Ya betul. Nah, Bu, jantan Bu, ketika untuk melihat itu pun suami, ya, suami ketika mendapati istrinya misalkan ketika diajak untuk berhubungan tidak lantas mengeluarkan darah diri. Betul, Bu? Kalau si mama mau dilaknat sama malaikat, enggak langsung begitu. Kenapa? Karena suami tahu berempati dengan istrinya yang dari sejak pagi bangun tidur sampai istirahat mau tidur itu sibuk dengan urusan rumah. Jadi tidak saling melaknat, jadi tidak saling memarahi, jadi tidak pasangan. Karena apa? Karena yang tadi saling memahami, ada empati di kedua belah pihak. Ya? Seperti itu. Paham, Bu? Kita balik lagi ke tema yang sebelumnya. Yaitu selingan aja, Bu, ya. Nah, jadi ya, baik. Kalau Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi. Maka sebetulnya poin pentingnya dari surat Ali Imran ayat 33 ini, kenapa yang disebutkan laki-laki? Ya, karena apa? Karena tadi laki-laki perlu memiliki perhatian yang lebih kepada keluarganya, sama seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan sampai cuek dengan keluarga, cuek dengan anaknya mau ngapain ya. Istrinya mau kemana pergi gitu.
Artinya tidak punya kepedulian sama sekali, bahkan tidak pernah ngajak ngobrol. Peduli itu bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar memberikan uang jajan, bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tetapi perhatian terhadap kebutuhan fisik dan psikisnya ya. Misalkan perkembangan anak ya, lagi puber, ayah ibu terlibat gitu kan, ikut ajak ngobrol, mau sekolah, ikut ngobrol gitu. Jadi anak tuh bukan hanya ngobrol dengan ibu, tapi juga ngobrol dengan ayah, terbuka apapun. Ya kadang-kala ini di masyarakat, insya Allah ibu itu enggak. Ibu tuh malah jadi jembatan antara anak dengan ayahnya, betul bu? Jadi anak yang kenal ke bapaknya kayak ibu dah heula. Jadi ibu kata ibu lumpat ke bapak, di bapak lumpat ke budak, ya. Kata budak ke ibu lumpat itu ya. Seperti itu. Padahal 4 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Ali Imran ayat 33 adalah laki-laki yang sangat peduli sekali dengan keluarganya, care. Terkhusus pun Nabi Ibrahim, Bu. Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang doanya paling banyak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ibu tahu doa Nabi Ibrahim paling banyak untuk siapa? Untuk keluarga. Betul ya, Bu? Coba cek aja sama ibu, doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Paling banyak Nabi Ibrahim itu doa untuk keluarga. Artinya Nabi Ibrahim itu teladan untuk kita semua, untuk para ayah, untuk para ibu, untuk menjadi orang tua yang sangat peduli kepada keluarganya. Bahkan setiap pada sholat, jangan lupa untuk mendoakan keluarga, terutama keturunan anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim itu luar biasa, sampai Bu, ya. Ibu tahu kan Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu lahir dari doa Nabi Ibrahim. Tuh, coba ibu cek di dalam surat Al-Baqarah ya, saya lupa ayatnya tapi di akhir-akhir Nabi Muhammad itu lahir dari doa Nabi Ibrahim. Makanya bukan kita tuh harus berdoa kepada Allah minta keturunan yang soleh, karena kita nggak tahu keturunan keberapa itu adalah keturunan soleh dari kita. Betul ya? Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim, lahir dari doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di lembah Kahwan itu ya, di lembah Bakah, ya, yang pada waktu itu tandus, gersang, gak ada apa-apa Bu, ya. Gak ada air sama sekali, gak ada tumbuhan sama sekali, tapi doa Nabi Ibrahim apa? Pertama, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang diberkahi, aman, subur, ya. Dan lahirkan, datangkan dari keturunannya seorang nabi yang mengajarkan dan mensucikan. Dulu lahir berapa tahun kemudian? Ribuan tahun kemudian. Ibu yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, lihat kan? Ya. Di kota Mekah itu kan, kota Mekah itu gak seperti di Indonesia. Maksudnya kalau Indonesia itu kan tempatnya mewah ya, maksudnya banyak tempat indah, ke pantai banyak pemandangan itu, ke gunung kan, kalau ibu ke Lembang banyak pemandangan indah sejuk. Ini mah kalau mengukur fisik dunia kan, kalau ke Mekah itu panas ya. Gersang, tapi coba Bu, kenapa Mekah menjadi tempat yang ramai dikunjungi? Segala hasil bumi, buah-buahan, sayuran datang di sana. Ini karena doa Nabi Ibrahim. Makanya satu pelajaran penting dari keempat soleh orang soleh ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 33. Ketika kita menjadi orang tua, artinya orang tua itu sudah level ujiannya tingkat tinggi dibanding anak-anak. Apalagi seorang ibu memiliki doa yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa untuk keluarga, terutama untuk anak keturunan. Jika memang hari ini belum bisa kita melihat anak yang misalkan soleh, menyejukkan mata kita, qurrata a'yun ya, untuk mata kita, penyejuk hati kita dengan ujian yang sangat berat Bu. Satu yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh berhenti berdoa kepada, jangan putus asa Bu. Karena kita tak tahu dari keturunan yang keberapa lahir cincin-cincin yang soleh yang beriman kepada Allah, dan bisa jadi dia yang memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Kan kita nggak tahu ya Bu ya. Misalkan kita nggak ikut
Tapi jika itu melalui doa yang penuh harap dari kita, mereka di akhirat akan ingat kepada kita. Makanya jangan pernah berdoa. Kita semua di sini diuji dengan apa? Diuji oleh Allah dengan tempat yang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya, ya. Yang paling soleh pasti ujiannya paling berat. Sekali lagi ada yang diuji dengan pasangannya, ya. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan tetangga, beda-beda. Ya. Tapi ketika kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, makanya kata Allah wala ta'asu min rahmatillah, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu kebaikan itu datang kapan kepada kita. Makanya bukan sekali sekali. Oh, 3 kali naik 10 kali. Bu, Nabi Ibrahim tahun-tahun. Ya, tahun-tahun. Bahkan Bu Imran ya Bu ya, keluarga Imran ujiannya tidak kalah berat. Imran Bu, tahu ya Bu ya? Itu anaknya siapa? Maksudnya punya anak siapa namanya Bu? Betul. Maryam. Sayyidah Maryam, Siti Maryam Bu. Imran itu Bu, kalau mungkin bayangan sekarang Bu, adalah orang paling soleh Bu. Levelnya di atas kiai. Wah, pokoknya orang yang sangat soleh itu, kalau orang sama soleh gitu kan percaya banget ya. Punya anak Imran, punya anak Maryam. Maryam juga Bu solehah banget, perempuan suci Bu. Allah puji Bu. Sayyidah Maryam punya anak, tidak punya pasangan. Bayangkan kalau kita jadi orang yang ada pada saat itu Bu, ya, ya maka bayang-bayang ya, alamun bisa jadi kita menjadi bagian dari orang yang menghina dan mencaci maki. Betul Bu? Kan saya suka gini Bu, kan suka ada yang ngelamun, Ustaz, enaknya kalau kita hidup sejaman dengan Nabi. Bu, kata saya, jangan ngelamun sesuatu yang tidak mungkin dan bahkan berbahaya. Kenapa Bu? Kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini. Kita beriman kepada Nabi, karena kalau kita hidup sejaman dengan Nabi, ujiannya lebih berat. Bayangkan ya Bu, ya, kita ada misalkan Ustaz ya Bu, kita fans banget sama Ustaz kita, tiba-tiba poligami. Nah, apa reaksi Ibu? Mau ada nabi bisa ditambah poligami, teresap ada. Sejak Ustaz itu poligami, saya jadi nggak suka. Betul nggak Bu? Nah, saya menyampaikan itu Bu. Bu, makanya coba bayangkan kalau kita hidup sejaman dengan Nabi, bayangkan ketika Rasulullah SAW menikah lagi, bisa jadi kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencaci maki. Makanya dengan hari ini kita dengan iman, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukurnya itu double. Kenapa? Karena kita tidak diuji dengan sesuatu yang lebih berat. Itu ujian lebih berat, itu ujian hati dulu. Coba, ya. Semua saya terima ajaran Islam kecuali poligami sampai akhir hidup. Ya boleh, maksudnya itu sudah menjadi syariat, ya. Kita boleh tidak setuju dengan orang yang poligami, tapi kita tidak boleh membenci syariat. Seperti masa dengan suami poligami. Itu kan, jangan suami ibu yang poligami, ya. Nah akhirnya apa tadi? Balik lagi, coba bayangkan Bu, keluarga Imran ini tuh keluarga orang soleh. Kita percaya, wah ini mah kita udah sekolah, udah percaya ini orang soleh. Punya anak perempuannya juga soleh, suci, tidak pernah gaul dengan laki-laki, maksudnya tidak pernah, pokoknya terjaga aja, ya, hidupnya terjaga. Tiba-tiba punya keturunan tanpa pasangan. Ya. Orang yang pada saat itu hidup diuji oleh Allah dengan hal seperti itu. Maka banyak orang yang mencaci maki keluarga yang soleh, mencaci maki seorang perempuan yang solehah, perempuan yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punten. Kalau ibu ini kita ngalamin lagi ya. Ngalamin ini kan ibu pernah mengandung ya, hamil. Ketika hamil itu kan perempuan itu menghadapi situasi berat itu. Mental harus dijaga, gitu ya. Coba bayangkan tuh kalau ibu menjadi ibu. Makanya kenapa tidak sedikit banyak para ibu yang depresi, stres ketika hamil ya. Karena apa?
tidak ada pasangan, tidak ada suami di sampingnya untuk menguatkan, memberikan support. Nah, coba bayangkan ketika menjadi Siti Maryam, Allah uji dengan ujian paling berat di muka bumi pada saat itu, Bu. Punya pasangan harus mengandung, ya, tanpa memiliki pasangan, dan itu dicaci maki. Sudah mengandung itu wahdan ala wahdin, disebutkan oleh Allah. Kata Rasulullah juga itu kepayahan yang luar biasa. Gak ada pasangan dan itu merupakan ujian. Punten ya, sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Siti Maryam itu menangis berat. Ya, apa ya? Ibu mungkin yang bisa merasakan itu. Ya. Kalau misalkan hamil mengandung dalam kondisi ada caci maki dari sana dari sini, padahal Maryam adalah orang yang soleh. Makanya kata Allah, Inna Allah hastofa, keluarga Imran menjadi salah satu keluarga bukan dari Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran tersebut. Kenapa? Karena ujiannya berat, tapi bisa menjalani dan melewatinya dengan sabar. Bayang ibu sabarnya Imran gimana? Ya, bayang sabarnya Maryam gimana tuh? Luar biasa. Kadang bagi kita saja yang berumah tangga, mungkin ibu yang paling berat merasakannya ketika mengandung anak itu luar biasa. Ya, kadang apa ya namanya? Kewarasan itu luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kewarasan itu apa ya? Karena banyak kan, kalau perempuan dengan laki-laki itu diujinya beda ya. Kalau perempuan itu di internal, udah nggak perasaannya itu hormonalnya kadang naik turun ketika mau haid aja ya. Kadang terpukul gitu. So tiba-tiba kesel aja si bapak gitu. Dan tukang benar tuh bisa kesel. Betul kan? Ya minta gue nggak apa-apa. Makanya gue dalam situasi seperti itu saya titip pesan saja, jangan menyalahkan diri ibu sendiri, tapi berusahalah untuk mengkondisikan diri ibu sebaik mungkin supaya tidak menyakiti perasaan suami, tidak menyakiti perasaan anak-anak. Itu sudah menjadi jihad terbesar bagi para ibu. Ya. Tapi suami juga harus paham dengan kondisi istri pada saat itu menjadi seorang suami, menjadi pasangan yang siap telinga untuk mendengarkan apapun yang dikeluhkan oleh istri. Ya, seperti itu, walaupun itu diulang-ulang itu tidak tiba-tiba gitu. Ya, tapi telinga suami harus siap 100% untuk mendengar. Maka sekali lagi, Bu, ya, pelajaran penting dari surat Al-Imran ayat 33 ini bagaimana kita menyaksikan orang-orang yang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat ujiannya itu ada di dalam keluarga. Ya. Dan kita tidak bisa menilai orang-orang yang memang sejak awal sudah kita anggap sebagai orang baik. Nah, ustaz ilmu dia tapi istrinya itu. Nah, ustazah ilmu dia tapi anak-anak itu. Kita tidak bisa menilai, oh gagal jadi. Tidak bisa. Ya. Ada banyak yang mungkin melatar belakangi. Jadi gini, Bu. Kalau kita melihat seseorang dengan masalahnya, kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Karena bisa jadi hari ini kan banyak kekurangan warisan dari orang tua yang dulu diwariskan sekarang diwariskan lagi ya. Ada kekurangan yang tentu dari generasi ke generasi itu harus dikurangi, harus diputus ya. Nah, yang terakhir, Bu, sebagai penutup ya. Alhamdulillah jam 11. Pas ya, 1 jam. Ya, baik, Bu. Nah, ini, Bu. Apa yang harus kita lihat? Karena gini, tadi tentang kehadiran orang tua di dalam rumah, ya. Ustaz, gimana? Saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ustaz, bagaimana? Karena saya sibuk, ya. Sibuk mencari nafkah di luar. Apakah saya bisa tetap menjadi seorang bisa jadi orang tua yang optimal gitu untuk anak-anak? Tetap bisa. Kalau kita lihat Ibrahim, ya, Abino, ini adalah para suami orang tua yang sibuk. Coba Nabi Ibrahim aja ketemu Nabi Ismail gak tiap hari. Ya, bahkan bisa dihitung jari. Nah, tapi kenapa bisa? Pertama, karena apa? Karena Nabi Ibrahim
memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan ibunya Ismail. Itu siapa? Siti Hajar. Karena pun tentu ada orang tua yang menjelekkan pasangannya di depan anaknya karena tidak punya komunikasi yang bagus, tidak punya chemistry yang bagus. Kan ayah ibu, istri menjelek-jelekan suaminya di depan anaknya. Tuh, lihat bapak kamu mah nyimpan anduk kue bener. Dan wah, kurang suami akhirnya apa? Anak kehilangan respect kepada ayahnya ataupun ayah ya menjelek-jelekan ibu anaknya, misalnya istrinya di depan anaknya. Akhirnya apa? Anak kehilangan kasih sayang. Tapi Siti Hajar walaupun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat kosong berdua, dalam setiap pendidikan dan pertumbuhan Nabi Ismail yang selalu diceritakan oleh Siti Hajar kepada anaknya adalah kebaikan-kebaikan dari Ibrahim. Akhirnya walaupun tidak pernah ketemu, anaknya tetap cinta sayang. Pertama, ya. Yang kedua apa Bu? Orang tua yang tidak pernah putus berdoa untuk keluarga. Walaupun Bu ya, mungkin Ibu harus membantu pasangan Ibu, suami Ibu untuk mencari nafkah, ya. Sehingga waktu dengan anak itu terbatas, ya. Maka salah satunya tadi, bangun komunikasi kerjasama dengan pasangan, saling support, saling menyanjung gitu ya, memuji pasangan di depan anak. Ya, pekerja keras, mencari nafkah, suka bantu ibu di rumah, ngepel, masak. Kalau anaknya perempuan, ibu doakan mudah-mudahan kamu, ya, suatu saat nanti kalau udah gede punya pasangan seperti sayang banget sama ibu, gitu kan? Peduli banget. Jadi ketika itu anak tidak antusias dengan ayahnya walaupun jarang ketemu, mungkin karena ayahnya sibuk. Bisa jadi ada yang buat sekali, gitu. Kedua, dalam kondisi terpisah seperti itu, jangan putus doa untuk keluarga, terutama untuk anak. Ya walaupun secara fisik jarang bertemu, bahkan untuk yang sudah ditinggalkan oleh anaknya atau ditinggalkan suaminya, ya, ditinggalkan oleh ibunya, oleh orang-orang tuanya, hubungan itu bisa terus terhubung dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Jadi gini Bu, Ibu tahu doa untuk kedua orang tua? Tahu. Apa Bu? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu pengen punya anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Caranya bukan seperti ini Bu. Nah, kau doakan mama bapak tiap sholat, bukan dengan cara itu. Terus barusan caranya adalah dengan memberikan kebaikan yang berkesan kepada anak, sehingga ketika anak dewasa itu yang dikenal adalah kebaikan. Walaupun sederhana, yang terkesan biasanya dari anak-anak dari ibunya itu adalah masakan ibunya. Karena saya punya teman dia ketika curhat ke saya nggak bisa doa untuk kedua orang tua saya pakai doa ini Bu, pilih wali-wali. Nggak bisa, kenapa? Karena coba Bu perhatikan doanya, Rabbik firli, ya Allah ampunilah saya, wali-wali dari dan kedua orang tua saya, betul Bu? Warhamhum, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani mereka. Betul Bu? Apa yang bisa diingat oleh seorang anak ketika yang dalam poin itu adalah bentakan cacian dari orang tuanya. Makanya teman saya bilang gini, justru ketika saya doa itu saya cuma nangis. Yang saya ingat itu adalah kata-kata kasar orang tua saya, kata-kata kasar ayah saya. Jadi pas doa itu biasa, walaupun dituntut ingin menjadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, tapi nggak bisa karena setiap ingat warhamhuma, ya Allah kasihanilah mereka, ternyata mereka tidak memberikan kasih sayang kepada saya puji. Tapi kalaupun kita nggak pernah minta anak kita